Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel di Turianto Official. Pada hari ini saya itu mau membahas mengenai yang lagi viral, yaitu tentang penggerbekan pinjaman online yang dilakukan oleh pihak Kepolisian Republik Indonesia. Jadi sebelum saya melakukan pembahasan, untuk teman-teman dapat like, komen, serta subscribe dan aktifkan loncengnya supaya menambah semangat saya dalam membuat konten-konten yang menarik untuk teman-teman semuanya. Jadi langsung aja ke pembahasan. Saya ambil beritanya ini terlebih dahulu dari Detik News, yaitu tentang penggerbekan kantor pinjol di mana-mana. Ini daftarnya. Jadi kalau seandainya teman-teman semuanya lebih jelas lagi, dapat nanti membuka link berita dari Detik News. Penggerbekan kantor pinjol atau pinjaman online oleh polisi kini dilakukan di mana-mana. Jadi di sini nanti saya tampilkan ya scrollnya. Jadi dapat dibaca. Penggerebekan ini dilakukan setelah Presiden Joko Widodo menyoroti pinjol ilegal yang meresahkan masyarakat. Pernyataan Jokowi itu kemudian ditindaklanjuti Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Jenderal Sigit memerintahkan jajaran untuk bertindak. Kejahatan pinjol ilegal sangat merugikan masyarakat hingga diperlukan langkah penanganan khusus. Lakukan upaya pemberantasan dengan strategi preventif maupun represif, kata Sigit dalam memberikan pengarahan kepada Polda jajaran melalui video konferensi pers di Mabes Polri seperti dalam keterangan tertulis. Jadi itu berita yang saya dapatkan dari Detik News, supaya teman-teman semuanya atau masyarakat Indonesia yang menyaksikan video saya jangan sampai gagal paham. Ini ada video keterangan pers Menteri Kominfo dan Ketua OJK ya. Saya ambil di sini di Sekretariat Presiden, dapat disaksikan sama-sama. Nanti di akhir baru bisa kita bahas apa sih dampak dan baik dari semua proses ini ya. Langsung saja teman-teman. Jadi tadi kami bahas ya, dipimpin Bapak Presiden, dihadiri Menko Perekonomian Pak Erlangga, Pak Joni Plate, Kominfo, dan juga Gubernur BI, dan juga Kapolri. Ya, ini membahas tentang pinjaman online. Ya, pinjaman online ini kita tahu banyak juga manfaatnya, di mana bisa memberikan pinjaman kepada masyarakat cepat dan juga secara luas. Ya. Dan ini sudah berkembang cukup bagus, ya. Tapi kita tahu tetap ada hal-hal yang harus menjadi perhatian kita. Ya. Jangan masyarakat merasa terganggu dan tidak paham tentang adanya pinjaman-pinjaman online ini. Ya. Pada saat ini di OJK sudah ada 107 pinjaman online yang terdaftar. Ya. Dan kita di OJK seluruh pelaku pinjaman online ini harus masuk dalam asosiasi, ya, yang kita sebut asosiasi fintech. Ya. Dan ini dalam asosiasi itu digarap ya, bagaimana membina para pelaku ini bisa lebih efektif ya, memberikan pinjaman yang murah, ya, cepat, dan tidak menimbulkan ekses-ekses penagihan yang melanggar kaidah dan melanggar etika. Ada kesepakatan yang sudah dibuat seluruh pelaku ini ya, yang difasilitasi oleh asosiasi. Ya. Kita tahu di lapangan banyak sekali produk-produk pinjaman online yang ditawarkan oleh perusahaan-perusahaan yang tidak terdaftar di OJK. Kalau ini tidak terdaftar, eksesnya kami lihat banyak sekali laporan masyarakat bahwa suku bunganya tinggi dan juga penagihannya melanggar kaidah, melanggar aturan, melanggar etika. Nah, ini semua tantangan kita bersama. Kalau itu tidak terdaftar, maka harus ditutup
Ya. Sehingga kami bersama Pak Joni Plate ya, yang mempunyai kewenangan dalam teknologi informasi ini sudah 3.000 lebih kita tutup yang tidak terdaftar. Dan kami himbau kepada masyarakat agar kalau minta pinjaman pilihlah yang terdaftar di OJK, daftarnya ada di website ya, ada 107. Nah, ini tinggal bagaimana yang tidak terdaftar ini ada efek jera agar ada sanksinya dan diproses secara hukum. Ini akan dilakukan kita bersama ya. Kita bersama Kapolri ya, Kementerian Kominfo, Gubernur Bank Indonesia, dan juga Menteri UMKM telah mempunyai perjanjian bersama ya, surat keputusan bersama, kesepakatan bersama untuk memberantas semua pinjol-pinjol yang ilegal ya. Dan ini bekerjasama ini diantaranya harus ditutup platformnya dan juga diproses secara hukum, baik bentuknya apapun ya, mau koperasi, mau payment, mau peer to peer, semua sama ya. Nah, untuk itu pemberantasan segera dan masif ini menjadi agenda kita bersama ya, terutama OJK dan Pak Kapolri dan juga Pak Kominfo ya. Dan ini supaya masyarakat tidak terjebak kepada tawaran-tawaran pinjaman-pinjaman yang oleh pinjol ilegal. Untuk yang sudah terdaftar terus kami tingkatkan agar bisa memberikan pelayanan yang lebih baik, suku bunga yang lebih murah, ya. Dan juga penagihan-penagihan harus tetap ditingkatkan supaya tidak menimbulkan ekses di lapangan. Ya. Dan ini semua juga kerja bersama, tidak bisa satu lembaga sendiri karena ini berkaitan dengan paymentnya, berkaitan dengan lembaga kalau itu mengatasnamakan koperasi, berarti adalah kewenangan Kementerian UMKM, dan juga teknologi, ini kewenangan Pak Joni Plate. Jadi kami akan lebih masif untuk melakukan penanganan pemberantasan dan meningkatkan efektivitas dan pemberian layanan yang lebih baik bagi pinjaman ya, online yang sudah terdaftar di OJK. Mungkin dari saya itu kami undang Pak Joni Plate untuk menambah. Baik, terima kasih. Tadi dalam rapat internal bersama Bapak Presiden dibicarakan secara khusus terkait dengan tata kelola pinjaman online. Bapak Presiden menekankan betul bahwa tata kelola pinjaman online harus diperhatikan dan dilaksanakan dengan baik, mengingat ya, telah ada lebih dari 68 juta rakyat yang mengambil bagian atau akun di dalam aktivitas kegiatan financial teknologi kita. Lebih dari 260 triliun ya omset atau perputaran dana yang ada di dalamnya. Namun demikian, mengingat banyak sekali penyalahgunaan atau tindak pidana di dalam ruang pinjaman online, maka Bapak Presiden memberikan arahan yang sangat tegas tadi. Yang pertama, OJK akan melakukan moratorium ya untuk penerbitan izin fintech atas pinjaman online legal yang baru. Dan karenanya Kominfo juga akan melakukan moratorium penerbitan penyelenggara sistem online ya untuk pinjaman penyelenggara sistem elektronik untuk pinjaman online yang baru. Meningkatkan 107 pinjol ilegal yang saat ini telah terdaftar resmi dan beroperasi di bawah tata kelola OJK. Ya. Yang kedua, Kominfo sejak tahun 2018 sampai dengan hari ini, tanggal 15 Oktober 2021, telah menutup 4.874 akun pinjaman online. Tahun 2021 saja yang telah ditutup 1.856 yang tersebar di website,
Google Play Store dan YouTube, Facebook dan Instagram, serta di file sharing. Kami akan mengambil langkah-langkah tegas dan tanpa kompromi untuk membersihkan ruang digital dari praktek-praktek pinjaman online ilegal atau pinjaman online tidak terdaftar. Yang dampaknya begitu serius seperti tadi disampaikan oleh Bapak Ketua OJK. Kapolri, Kepolisian Republik Indonesia akan mengambil langkah-langkah tegas di lapangan. Penahanan, penindakan, dan proses hukum yang tegas terhadap semua tindak pidana pinjaman. Karena yang berdampak adalah masyarakat kecil, khususnya masyarakat dari sektor ultramikro dan UMKM. Kami tidak akan membuka ruang dan kompromi untuk itu. Kominfo sendiri telah membentuk Forum Ekonomi Digital Kominfo yang secara berkala setiap bulan melakukan pertemuan-pertemuan untuk membicarakan pengembangan, peningkatan, dan pemutakhiran ruang-ruang digital dan transaksi ekonomi digital, termasuk membicarakan terkait dengan pinjaman online dan penangkalan pinjaman online tidak terdaftar atau ilegal. Sekali lagi, Kominfo akan membersihkan ruang digitalnya, melakukan proses take down secara tegas dan cepat, di saat dan bersamaan penegakan hukum oleh aparat penegak hukum dalam hal ini Kepolisian Republik Indonesia akan mengambil langkah-langkah tegas atas semua pelaku tindak pidana pinjaman online tidak terdaftar. Demikian, terima kasih. Jadi itu tadi ya video konferensi pers ya dari keterangan pers Kominfo dan Ketua OJK ya, sambil videonya dari Sekretariat Presiden. Jadi untuk teman-teman semuanya, untuk menyaksikan lebih lanjut atau mau mengulanginya langsung saja nanti cari ke Sekretariat Presiden, ada tuh YouTube-nya soal keterangan pers. Jadi supaya biar enak meluruskannya, saya langsung saja di sini ini saya tampilkan juga, yaitu tentang Play Store. Jadi di Play Store ini bisa langsung kita cari tentang buat aja ketik pinjaman online ya di sini. Jadi saya mau tunjukkan yang mana yang ilegal dan legal ya. Nah, kalau di sini banyak nih, ada kredit pintar ya, ada pundi yang mencantumkan OJK dan asosiasi pinjaman fintech itu ya kan. Jadi ada kami, Rupiah Cepat, Dana Rupiah, Dana Fik juga ada, Kredito, Esikes, Tunaiku, dan Aku Laku Kredit. Jadi banyak nih ya kan, teman-teman nanti bisa searching di Play Store maupun App Store. Jadi di sini banyak yang legal ya. Tentu ya ada pinjam go juga, KTA Kilat 360 Kredi, uang cash ya. Ini termasuk yang ilegal. Ada UKU ya, dompet mangga, Pinkes ya. Di sini banyak sekali ya, ada sumber tunai, KSP Mitra Sejahtera Jaya yang mencantumkan hanya Kominfo dan logo koperasi ya. Banyak nih ya, sampai ke bawah nih ya, ada Tunego dan lain-lain pokoknya. Jadi teman-teman nanti bisa saksikan ya, ada di sini ada Danaku ya, Ping Feng Luo, ini saya langsung buka yaitu Ping Feng Luo. Ada pinjaman online lain-lain ya, banyak sekali yang masih ada di Play Store. Jadi dapat teman saksikan di atas ini ya, ini saya tampilkan udah. Jadi begini teman-teman ya, setelah Presiden Joko Widodo ya berbicara suruh menertibkan pinjaman online, saya rasa ya Presiden lebih mendengarkan keluh kesah masyarakat. Kenapa demikian ya? Selama ini ya OJK tidak pernah menanggapi yang namanya aduan masyarakat ya. Di dalam video tadi dia bilang ya,
bahwasanya pinjol sangat membantu terhadap kalangan masyarakat atau keuangan. Saya rasa atau saya pikirkan ini sangat lucu. Kenapa demikian? Bahwasanya OJK tidak pernah menanggapi yang namanya aduan masyarakat. Malahan ya, ini presiden yang cepat tanggap, ya, suruh tertibkan. Berarti OJK langsung konferensi first ya, sama pihak Kominfo seperti kebakaran jenggot. Kenapa demikian? Langsung bergerak, membentuk tim khusus, bla bla bla. Sebenarnya sudah tidak berguna. Kenapa? Banyak orang yang sudah menimbulkan efek bunuh diri, frustasi, ya, tidak tahu mau gimana, dikucilkan karena tidak ada cara mau melapor gimana, ya, bikin aduan ke OJK, ya, tidak pernah yang namanya ditanggapi. Banyak kok masuk pesan aduan ini itu, pernah nggak ada ditanggapi? OJK berdiam diri. Saya kurang tahu nih ya, apakah ada cuan ya di OJK atau lain-lain. Saya takut berburuk sangka ya, karena nanti takutnya saya dikenakan pasal ITE. Saya berbicara apa adanya ya. Ini sudah banyak orang yang terjerat pinjaman online ya, apalagi tentang ini Indonesia, ya kan? Jadi pada dasarnya penangkapan ini ya atau penggerbekan ini tidak seberapa. Masih banyak di luar sana pinjaman online yang tidak teridentifikasi. Seharusnya dari dulu OJK sudah membentuk tim khusus penanganan ini, bukan sekarang. Dan Kominfo juga bukan sekarang. Kenapa? Ada lambangnya yang ditempel di aplikasi. Berarti ya, apabila satu aplikasi menggunakan lambang suatu kementerian tanpa terdaftar, itu bisa ditindak pidana. Coba sekarang mana sih ya kan yang aplikasi ilegal yang menggunakan lambang OJK dan Kementerian Kominfo? Banyak tadi kan yang udah kita lihat. Tapi apa? Ya kan? Tidak ada pergerakan. Saya kurang tahu nih ya. Karena mungkin ada cuan atau gimana. Dengan berkat presiden ya ngomong suruh menertibkan, alhamdulillah ditertibkan. Saya rasa OJK Kominfo seperti kebakaran jenggot. Kenapa selama ini OJK tidak bergerak? Tidak melakukan yang namanya melihat aduan masyarakat. Sudah banyak masyarakat yang berjatuhan, ada yang gantung diri, frustasi dan lain-lain ya, akibat apa? Teror dari OJK. Kita lihat ya, banyak tuh yang membuat YouTube tentang teroran DC ya, yang sangat keras sekali ya, sampai harus ke pornografi, ke keluarga ya kan, sampai data-data kita disebarin ke orang-orang, kontak nomor HP bisa masuk ke sistem data. Itu bagaimana? OJK selama ini diam. Apakah OJK menerima cuan? Saya rasa sih pasti. Tidak mungkin dia bilang tadi bermanfaat. Dari mana kata manfaat? Tidak sekarang juga untuk membuat tim khusus. Seharusnya tim khusus pemantau udah dari kemarin-kemarin. Tapi apakah jalan? Apakah berdiam diri? Semuanya diam, tutup mulut. Nggak mau mikirkan masyarakat. Masyarakat bodoh amat lah, karena saya dapat cuan. Yang jelas nanti kalau ada arahan atau gimana baru saya jalan. Sudah berguguran. Kenapa? Banyak orang-orang atau di berita-berita lihat banyak keguguran, tapi apa daya, ya kan? Tidak pernah mau tahu. Jadi gini, ya, kita bisa menghancurkan yang nama pinjaman online ya. Itu dengan kita pinjam sebanyak-banyaknya, lalu kita gak usah bayar. Bisa. Kenapa saya ngomong demikian? Karena utang piutang itu tidak bisa dipidana. Jadi masyarakat, ya kan, atau teman-teman jangan khawatir dengan pinjaman online, jangan malu. Nggak usah dibayar. Ketimbang kalian gali lubang tutup lubang, gali lubang tutup lubang. Untuk membuka aplikasi satu, menutupi aplikasi satu, jangan. Jadi udah nggak usah dibayar. Kalau seandainya diteror, ya udah bilang aja. Kalau mau ambil doang datang ke rumah. Tuh nggak usah repot-repot. Kita nggak usah tersiksa. Batin kita, psikis kita nggak usah. Yang jelas ya, ada satu teori ya. Teori yang dimana mereka tak akan bawa jemput. Cuman di aplikasi ya. Cuman dia secara WA itu aja. Karena banyak teman-teman saya yang melakukan itu.
Buat apa sih pusing? Karena OJK aja nggak ada ambil tindakan. Ya udah kita sendiri yang ambil tindakan. Jadi kalau kita harus mengatasi ini semua dengan bunuh diri, ya, dengan frustasi, itu terlalu cepat. Kita bisa saling kompromi atau kita bisa saling memberi motivasi. Karena kita bersama kita saling menguatkan, ya kan? Kita mau merubah perekonomian kita, tapi kita tidak berhasil. Karena kita dari segi apa? Pekerjaan tidak ada. Semua tidak ada, semuanya membutuhkan uang. Karena dengan ada pinjaman online ini cepat cair ya, hanya dengan KTP itu akan kita lakukan. Salah satu jalan, rupanya kita terjebak dengan bunga tinggi. Hah? Ilegal itu sama aja bunganya tinggi. Tidak ada yang menutupi dengan proses harus regis ke OJK. Ya udah, mereka regis, OJK kasih izin masuk ke asosiasi. Tapi penagihan dengan bunganya apakah OJK tahu? Karena mereka tidak pernah mau mengalami itu, tidak pernah mau mendeteksi itu. Jadi mereka ini seperti gini, saya bualan kosong aja gitu loh, nggak ada hasil. Coba OJK seharusnya ada satu penyelesaian. Coba gini, OJK harus menutup semua yang namanya pinjaman online. Jangan ada. Jadi kalau masyarakat mau, ya udah di bank aja, yang lebih aman, efektif. Kenapa? Kita memberi anggunan, nggak bayar, udah kita ditarik, anggunan kita yang ditarik, gitu. Kalau soal usaha, soal apa, ya udah nggak apa-apa, dimudahkan aja gitu. Berani. Atau pemberian seperti keuangan, apa yang mau diberikan kepada masyarakat. Kalau gini-gini terus, masyarakat nanti berjatuhan. Banyak yang frustasi karena nggak ada teman, nggak ada apa semuanya. Coba dong OJK berpikir logis lah dikit, ya kan? Jangan menunggu arahan presiden. Selama ini kan diam, karena pinjaman online ini lebih dikuasai oleh orang asing, orang dari Cina. Mengeruk harta di Indonesia, memperkerjakan orang-orang Indonesia, debt collector yang dikerjakan. Namun debt collector ini kadang kita pikir nggak ngotak, penagihannya kasar. Nah, kalau ke cewek apalagi udah masuk ke tindak pornografi. Jadi gitu. Ayo dan mari kita saksikan yang namanya kinerja kepolisian terhadap penanganan kasus pinjol dan atas arahan Presiden Joko Widodo soal harus menertibkan pinjaman-pinjaman online ini ya. Jadi dari itu kita masyarakat ya, apabila kita menemukan yang seperti ini, mari kita selesaikan bersama-sama. Kalau instansi atau OJK tidak bisa menyelesaikan, kita pinjam sebanyak-banyaknya lalu kita gak usah bayar. Kenapa? Kita mau ditangani pun nggak bisa karena kita bukan kasus penipuan, ya. Kita cuman kasus utang piutang. Kita ada niat. Kita niat untuk membayar uang belum ada. Jadi nggak akan dikenakan pasal. Jadi jangan sampai dari teman-teman semuanya hal bodoh yang disampaikan oleh OJK soal kebaikan ya itu jangan didengerin. Ya. Jadi mari ya kita saksikan sama-sama kedepannya prosesnya seperti apa. Mudah-mudahan ya cepat tertangani OJK menghapus seluruh pinjaman online. Karena legal sama aja pinjamannya. Sama aja bunganya sama yang namanya ilegal. Contoh, saya bilang kemarin digerebek ya kan. Ada 13 pinjaman online kalau nggak salah, ada satu yang legal. Berarti masih banyak nih yang legal numpang di ilegal gitu loh. Karena apa? Karena satu tim penagihan. Jadi begitu teman-teman ya. Jadi hanya teman-teman lah yang bisa menilai bagaimana kinerja OJK. Karena yang minjam di sini banyak sekali yang saya tahu sudah melakukan pengaduan terhadap situs maupun di dalam aplikasi websitenya OJK namun tidak ditanggapi. Karena apa kita mengadu ke OJK? OJK sebagai kiblatnya keuangan Indonesia.
karena semuanya harus mendapat izin. Kalau di OJK seperti ini, bagaimana kita mau percaya? Jadi mulai sekarang teman-teman, kalau ada yang melakukan pinjaman online nggak sanggup bayar, mari kita rangkul. Kita rangkul ya, kita berikan semangat, motivasi supaya dia tidak terpikir mau bunuh diri ya, atau psikisnya kena, atau ada hal lain ya. Karena kita ya, hutang piutang itu tidak ada yang namanya bisa dipenjara. Jadi lucu kalau kita melihat OJK seperti ini terus ke depannya, memberikan izin tapi tidak turun ke lapangan, tidak melihat keluh kesah masyarakat, hanya memberi izin masukkan ke asosiasi, dan asosiasi pun seperti itu gitu loh. Bunganya legal dengan ilegal sama loh, cara penagihannya sama, keras kasar gitu loh, tidak sesuai apa yang dimasukkan di dalam peraturan asosiasi atau OJK. Mereka cuma nurut izinnya, semuanya tidak dituruti gitu. Jadi untuk teman-teman semuanya jangan khawatir, sekali lagi jangan khawatir terhadap pinjaman online. Kenapa? Nggak akan bisa mereka mau cari kita di mana. Kalau mungkin ya bisa diakses paling kontak darurat dan lain-lain. Kalau tempat ya udah, uang silakan ambil aja gitu. Ya kalau seandainya kalian punya uang. Kalau nggak ada ya mau apa di mau paksa. Nggak mungkin kita melakukan kriminal, pencurian ya, atau narkoba, kita nggak mungkin ya kan. Dan DC itu nggak bisa ngapa-ngapain ya kan, nggak bisa dia mau ngapa-ngapain di rumah kita. Karena apa? Kita benar, jalannya benar. Seandainya kita terus terang, kenapa enggak? Kenapa dilayani seperti kejahatan? Jadi itu. Jadi untuk teman-teman semuanya yang menyukai video saya, sekali lagi ya, jangan lupa untuk like, komen, serta subscribe, dan aktifin loncengnya supaya menambah motivasi saya membuat konten-konten ya, menambah semangat saya ya, menyemangati kembali untuk teman-teman yang terkena pinjaman online. Yang jelas jangan khawatir ya, apabila ya itu terus-terus dilakukan, ya udah gini aja, kalian reset ya HP kalian buangkan nomor HP-nya, ya udah gantikan ke nomor baru, ya udah diamkan aja, nggak perlu kita repot-repot ya kan. Jadi jangan sampai akibat teror itu pekerjaan kita terhalang ya, pemikiran kita terhalang, keluarga kita juga terhalang, karena semua yang terhalang ini adalah orang-orang yang penting gitu loh. Semuanya penting dalam kehidupan kita. Baik, begitu saja ya pembahasan saya kali ini. Yang jelas untuk apa yang saya tampilkan hanya teman-teman yang bisa mengambil kesimpulan, hanya teman-teman yang bisa mengambil pemikiran tentang OJK ya. Apa yang disampaikan OJK, apa yang menjadi dasar OJK, dan lain-lain tentang OJK. Ya, jadi mari ya kita mulai hidup kali ini dengan penuh semangat. Ya, kita dengan penuh jalan yang lurus ya, untuk menyelesaikan semua masalah kita dengan tenang ya. Bunuh diri, frustasi, dan pemikiran bukan jalan satu-satunya. Semuanya bisa diselesaikan. Baik, begitu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.